Saat membaca 66 kitab di dalam Alkitab, pada akhir setiap kitab, kita dapat menyimpulkan selesainya kitab tersebut. Di Injil Matius pasal 28, kita dapat melihat akhir kitab tersebut. Begitupun surat Roma pasal 16. Bahkan kitab Wahyu pasal 22 juga memiliki alinea penutup. Tetapi kisah para rasul tidak memiliki akhir. Saat kita membaca kisah para rasul pasal 28, kita akan melihat kisah yang belum selesai. Kisah ini adalah kisah tanpa penutup karena kisah ini masih dilanjutkan. Mungkin pekerjaan para rasul abad pertama telah berakhir, tetapi secara keseluruhan, kisah para rasul belum berakhir. Sampai saat ini, kisah para rasul masih bersama kita. Tuhan pernah berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Hal ini memperlihatkan bahwa sejak pemberontakan Satan, kejatuhan manusia, Allah bekerja sampai sekarang, dan Tuhan pun juga bekerja. Kisah para rasul bukanlah kisah tentang pekerjaan Paulus, Petrus, atau Yohanes. Kisah ini adalah kisah tentang pekerjaan Tuhan. Setelah kisah para rasul pasal 28, banyak bejana Tuhan masih melanjutkan pekerjaannya. Semua pekerjaan itu belum berakhir setelah 2 tahun pekerjaan Paulus di Roma, yang mana akhirnya dia menjadi martir di sana. Sekalipun Paulus, Petrus, dan Yohanes adalah tokoh penting di awal pergerakan Injil, tapi kisah para rasul tidak mencatat akhir pekerjaan mereka. Kesaksian Tuhan belum selesai. Meskipun tidak ada lagi yang tertulis setelah pasal 28, pekerjaan Tuhan masih terus berlanjut. Pekerjaannya akan terus berlanjut sampai langit baru dan bumi baru. Manusia selalu berpikir bahwa zamannya adalah zaman gereja yang paling buruk. Di masa Martin Luther, banyak yang berpikir seperti itu. Begitu juga pada zaman John Wesley. Tetapi hari ini, kita menganggap zaman Martin Luther adalah zaman yang luar biasa. Begitu pula zaman John Wesley. Mungkin kita juga menganggap zaman kita adalah zaman gereja yang terpuruk. Tetapi 100 atau 200 tahun yang akan datang akan menganggap bahwa zaman kita adalah zaman yang luar biasa. Tahun demi tahun, Tuhan selalu punya rencana. Setiap tahun Dia bergerak maju. Haleluya! Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bergerak maju. Setiap Tuhan bergerak, Dia menemukan bejana. Di kisah para rasul, Tuhan menemukan bejana. Di zaman Martin Luther, Tuhan juga menemukan bejana. Begitu juga pada generasi-generasi yang lainnya. Setiap ada kebangunan rohani, Tuhan menemukan bejana. Tetapi hari ini, di manakah bejana Tuhan? Sang Bapa memang bekerja sampai saat ini. Tetapi siapa yang melanjutkan untuk bekerja sama dengannya? Adakah di antara kita yang dapat menjawabnya, "Aku pun juga bekerja"? Untuk pekerjaannya, Tuhan tidak mencari bejana individual. Dia mencari bejana korporat. Karena Tuhan mencari bejana korporat, anak-anaknya perlu sadar tentang tubuh Kristus. Kitab Wahyu menuliskan bahwa gereja-gereja adalah kaki dian emas. Gereja bukan hanya sekedar emas, tetapi kaki dian emas. Karena Dia mau agar gereja menjadi bejana yang bersinar bagi kesaksiannya. Kita harus menyadari kehendak Tuhan di zaman ini, memahami apa kesaksian Tuhan di bumi pada generasi kita. Hanya dengan demikian kita dapat menunaikan fungsi sebagai anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Kalau demikian, apa artinya pemenang yang muncul pada gereja-gereja yang disebutkan di Wahyu pasal 2? Para pemenang memang muncul dari gereja, tetapi kesaksian mereka adalah kesaksian yang korporat. Para pemenang bukanlah seseorang yang luar biasa, yang lebih baik dari orang lain, yang mengesampingkan orang-orang lain. Para pemenang bekerja atas nama gereja. Saat mereka bekerja, mereka bermanfaat bagi seluruh gereja.
Para pemenang tidak bekerja bagi dirinya sendiri. Mereka berdiri di atas dasar gereja. Bejana Tuhan adalah bejana yang korporat. Karena itu kita perlu belajar menempuh kehidupan tubuh Kristus. Untuk menempuh kehidupan tubuh, kita perlu mengesampingkan hidup alamiah kita agar digarap oleh Tuhan secara menyeluruh. Dengan demikian, Tuhan dapat menemukan bejana bagi kemuliaannya. Semoga kita dapat melihat kehendak Tuhan atas generasi ini, memberikan jawaban, "Aku pun juga bekerja," dan turut mengambil bagian di dalam kelanjutan kisah para rasul. Semoga Tuhan menerangi kita